bisa memberkati kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Senang boleh jumpa dengan beberapa teman pernah kita jumpa sebelumnya. Dan ini adalah satu kehormatan saya boleh siap mengisi di tempat ini. Dan sifatnya dalam bentuk sharing dan pemberi Nah, untuk itu saya akan melakukan ya. Oh. Pak Ari, maaf, suaranya putus. Bagaimana sekarang? Iya. Oke. Iya. Sekarang Agak putus. Bagaimana? Agak putus-putus, Pak. Sama gambarnya kurang. Iya. Apa internetnya? Saya tes sekali. Internet bandwidth-nya low di sini. Sekali lagi tes 1 2 3. Ya, oke, sudah. Masih terus kondisinya. Ya, agak terputus-putus, Pak. Ya, oke. Masih terputus-putus ya. Oke. Saya sudah lepaskan ini semua yang ada. Jadi ya, kiri kanan saya sudah tidak ada apa lagi. Baik. Kita akan sepakati bersama, sebentar saya akan menggunakan slides PowerPoint, sehingga kita boleh ikuti nanti PowerPoint ini saya buka tutup, sehingga kita akan ngikutin alurnya. Sesuai dengan judulnya, menyikapi pandemi yang berkepanjangan. Nah, untuk itu teman-teman saya persilahkan menyiapkan smartphone Anda, atau nanti ada yang berkenan diambil, memberkati diambil. Jadi jangan khawatir soal copyright karena kita bebas untuk sama-sama mau belajar. Dan untuk itu boleh saya masuk sekarang ke share screen-nya sehingga kita bisa lihat di sini poinnya kemana arahnya, tuntunannya seperti apa. Kita lihat ini adalah saya punya slide pertama. Tapi pandemi yang berkepanjangan. Tadi waktu Pak Amin memberi kesaksian, persis kejadian juga sama, di bulan November 2019, ada satu orang pun yang tahu bakal begini kejadiannya. Dan untuk itu, kita terus seperti biasa, dan di bulan Januari hari pertama, kita semua mendengar hebat terjadi di Jakarta. Di bulan Februari pun juga masih sama, mulai sedikit demi sedikit perihal mengenai virus yang lebih kuat di Cina. Pelan Italia dan juga terus Turki dan juga terus Yunani kena, Jepang kena, pelan-pelan merajalela beberapa tempat negara Asia. Sehingga kita mulai terjadi suatu pergejolakan kita sekitar sana. Dari situlah mulai kita masuk keadaannya. Dan untuk itu, mari Bapak, Ibu, Ibu juga di sini, kita sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan, sebaiknya terlebih dahulu berterima kasih dengan apa yang Anda miliki. Boleh saya usul di mute semua dulu, nanti bergantian kita supaya tidak bertabrakan suaranya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita minta apa-apa, kita harus berterima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini, di Full Gospel ini Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu sebagai pemimpin Tuhan, khususnya di marketplace, di mana mereka mengalami suatu keindahan yang datangnya daripada-Mu, Engkau mendemonstrasikan kasih-Mu, kepedulian-Mu yang tiada hentinya. Melalui pertemuan malam hari ini juga Tuhan, kami semua pasti diimpartasi dengan segala macam referensi, dan kami tahu kami pasti diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih dengan kondisi ini, kami berterima kasih dengan keadaan ini Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapilah.
berkatilah agar kami boleh mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Pak Ibu, boleh kita lihat di sini, kita lihat di gambar. Inilah yang terjadi seperti gambar pojok di atas, kita semua online. Kita semua suka nggak suka demikian, bahkan gereja pun demikian. Bahkan pertemuan kantor pun demikian. Mendadak semua dilatih untuk mau nggak mau belajar seperti apa modelnya. Kita lihat gambar yang paling bawah, akhirnya masker dijadikan suatu fashion. Ibu-ibu banyak di luar sana pada waktu pertama kali, sekarang banyak sekali pilihannya. Besok mau pakai baju apa, maskernya pun juga harus disesuaikan warna apa. Banyak terjadi hal-hal yang tidak normal. Maka kita hari ini pengertian the new normal. Kemudian kita lihat ada social distancing. Perhatikan jarak paling sedikit harus 2 meter. Ini agak nyeleneh, burung pun juga antri. Dan untuk itu social distancing, itu saya melihatnya menjadi socializing in distance. Kalau social distancing, kita terbatas dengan jarak, tapi kok socializing, maka kita tetap hubungan. Karena full gospel berkaitan dengan bisnis, mau nggak mau harus tetap in contact dengan semua orang yang terkait. Kemudian kalaupun dikatakan work from home, perhatikan kata-katanya saya ubah sedikit, kita harus work fun home. Jadi harus enjoy. Gimana caranya kita harus mengembangkan apa yang ada. Sekedar cerita singkat dari apa yang kita semua alami. Mohon sabar dan ikuti sejenak. Mudah-mudahan gambar ini cukup jelas di layar setiap Anda. Kita mulai dari sebelah kiri menjulang ke kanan. Siapakah saya di era COVID-19? Lingkaran biru kecil, lingkaran biru tengah, dan lingkaran biru besar. Perhatikan warna merah. Zona ketakutan, zona belajar, zona bertumbuh. Saya sebut tadi, diperkirakan November tahun yang lalu, nggak ada yang banyak bayangan ini bakal terjadi. Di bulan Februari 2020, sampai bulan April, kita semua masuk dalam zona ketakutan. Februari sampai April, beli stok masker, obat, dan lain-lain berlebihan. Menyebarkan rasa takut dan marah, sering mengeluh, langsung share info apapun dari medsos, mudah marah, itu masuk zona ketakutan. April sampai Juni, itu masuk zona belajar. Itu semua dibentuk. Mulai menerima kenyataan, membaca berita yang membuat cemas, belanja berlebihan, mulai menaik emosi diri kita, dan menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak, stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya, menyadari bahwa semua pihak berusaha melakukan yang terbaik. Itu zona belajar. Dari sejak bulan Juni sampai hari ini, Bapak-bapak dan Ibu, kita sudah di zona bertumbuh. Puji Tuhan tadi mendengar beberapa kesaksian dari teman-teman. Zona bertumbuh itu kategorinya adalah mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Menggunakan bakat, kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Mencari cara untuk beradaptasi dan perubahan, dan mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Tadi dengar ceritanya Pak Amin, sekarang sudah harus lebih fokus. Tulisan fokus itu adalah F-O-C-U-S. Kalau diterjemahkan bebas, F adalah fix your eyes, O adalah on, kalau C-nya adalah Christ, U-nya adalah unlimited, S-nya adalah supply. Pusatkanlah matamu kepada Kristus yang dapat memberi supply tanpa batas. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, tadi lagi-lagi karena Pak Amin yang memberi kesaksian, saya jadi teringat dengan satu firman Tuhan yang menarik sekali, dan ini yang terjadi dengan Pak Amin, saya percaya sekali.
Dan saya percaya ini menjadi memberkati kita semua. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah, luar biasa. 3 hal, mendengar, melakukan, setia. Sekali lagi, 3 hal, mendengar, melakukan, setia. Apa yang bakal terjadi? Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa. Aku akan bebaskan engkau dari segala macam malapetaka, kesulitan, kemiskinan. Semua aku angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lalu tadi Pak Amin juga menceritakan soal berkat itu jadi akhirnya ngejar. Di ayat kedua dikatakan, segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagimu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya suka dengan istilah segala berkat, bukan sebagian, akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, akan menjadi milikmu. Dengan kata lain, kita sah-sah saja bekerja. Tadi pada waktu terjadi kebanjiran, lalu harus dinaikkan lagi. Bagaimana dengan kita? Cash flow-nya terganggu. Tapi Tuhan izinkan orang memperpanjang kontraknya. Tuhan izinkan ada klien yang bayar 3 tahun di muka, maka saya kategorikan bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah Bapak-bapak dan Ibu, kita melihat di sini janji Allah luar biasa. Tentunya kita semua mau dipulihkan. Tentunya kita semua mau diperbaiki, disembuhkan, diberkati, berkelimpahan bahkan. Di dalam pandemi ini, kita kecenderungan untuk fokus kepada permasalahannya. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa di luar sana orang fokus kepada virus dan juga diharapkan nanti vaksinnya? Yang saya tanya kepada Tuhan adalah, Tuhan, kira-kira apa maksudmu dari semua ini? Kenapa engkau izinkan? Karena bukannya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya sebutnya kita lagi di dalam ruang tunggu. We are in a waiting room. Ruang tunggu. Itulah sebabnya kita lebih banyak lagi waktu untuk boleh dekat dengan Dia, bersujud kepada Dia, memuji, menyembah. Tuhan, aku nggak bisa kemana-mana. Beracaralah, bercakap-cakaplah, sampaikanlah pesanmu. Seperti apa modelnya? Nah, itulah sebabnya kita tahu Tuhan izinkan, tapi pasti ada tujuannya. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini bahwa tujuannya itu seperti apa. Kita lihat ayatnya. Ayatnya berkata, dan ini kuat sekali, dia berkata di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kita semua menjerit, Tuhan pulihkanlah negeri Indonesia, dunia ini, keluarga kami, bisnis kami. 2 Tawarikh 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, saya sengaja highlight warna hijau. Ini kuncinya. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan diri mereka. Bapak Ibu, saya anjurkan dibaca berulang-ulang. Ada 4 hal Bapak Ibu. Pertama, rendah hati. Kedua, berdoa. Ketiga, intim dengan Tuhan. Keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Bukan berarti memukul, membunuh, tapi pikiran jelek, strategi kotor, niat tidak baik, itu pun juga ditinggalkan. Sekali lagi, rendah hati, doa, intim dengan Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Dia berkata, aku akan mendengar dari sorga. Haleluya. Bisa didengar oleh Tuhan itu kita sangat bersyukur sekali. Udah gitu dia mengatakan, aku mengampuni dosamu semua. Haleluya Tuhan, ini yang aku butuhkan. Dan dikasih bonus, serta memulihkan negeri mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, semua dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, perusahaannya dipulihkan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.
Dengan demikian, maka kita terus bertanya, sebetulnya orang pada ngomong soal new normal, new normal, new normal. Apa iya? Sebetulnya yang kita hadapi ini new normal atau new reality? Di dalam saya kelas beberapa yang saya bawakan, saya mengatakan rasanya lebih ke new reality. Kenyataan ini Bapak Ibu. Memang dari segi pemerintahan menyatakan ini normal, tapi yang baru. Ya tetap aja kita bawa yang lain. Sebetulnya. Tapi kalau reality mau dikemanain lagi. Kita lanjutkan ikuti pengajarannya. Lalu kita bertanya, apa sih sebetulnya kita hadapi saat ini? Simak baik, saya berharap Bapak Ibu silakan kalau memang berkenan. Yang kita hadapi sekarang ini, keadaan berubah mendadak. Tidak ada kepastian. Rumit, memiliki makna ganda. Coba perhatikan. 2, 3, 4. Kaitkan dengan usaha Bapak Ibu. Kaitkan dengan suasana di rumah, keluarga. Semua menyangkut 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk itu saya mau sampaikan, dan seringkali saya sampaikan, dan Bapak Ibu banyak yang sudah tahu, saya memiliki sejarah yang agak unik. Saya tadinya dari seberang. Saya tadinya dari Kedar. Di mana saya berada ini adalah mukjizat. Sampai hari ini, kenapa saya seringkali ditanya orang, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Jawaban saya cuma 2. 1, saya percaya pada Yesus. 2, saya percaya pada firman Tuhan. Sekali lagi, 1, saya percaya pada Yesus. 2, saya percaya pada firman Tuhan. Nah, untuk itu, apapun yang saya katakan, tentunya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Menariknya lagi, Alkitab saudara yang saudara pegang saat ini, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, itu begitu kaya, begitu luas, begitu dalam. Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau mau dikompres, dibikin sederhana, itu ada 3 hal. Bicara soal apa? Sejarah, kebenaran, dan kasih. Mau tahu sejarah kehidupan manusia? Kembali ke Alkitab. Nanti dulu, itu dongeng atau legenda? No, itu adalah kebenaran. Yang ketiga, menarik sekali, ditutup dengan kasih. Ya. Ini Bapak Ibu di sini, Alkitab pun sudah bicara soal lockdown. Saya percaya Bapak Ibu sedang dapat informasi ini. Yesaya 26:20 berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang saat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saya renungkan, saya meditasikan ayat ini, wah luar biasa Tuhan ini. Luar biasa. Nah untuk itu kita harus relax sedikit ini, jangan terlalu kaku ini. Coba menarik nih bahasa gaulnya sekarang nih. Lihat baik-baik. Dulu ada istilah baper, bawa perasaan. Sekarang koper, korban perasaan. Nanti muncul bagasi, bahagia kagak, sedih iya. Jadi baper sekarang menjadi bawa perubahan. Kita punya tugas, semua FGD MFI, dalam konteks ini tentunya punya tugas khusus. Make that change. Bawa perubahan. Haleluya. Nah kita lihat di sini. Kita semua di dalam satu perahu. Tapi kita semua di dalam satu badai. Sekali lagi, kita tidak semua dalam satu perahu. Bapak, Ibu, saya, kita punya komoditi, latar belakang, usaha, pekerjaan, beda-beda semua. Tapi badainya sama. Lalu, bagaimana cara menanggapi ini semua? Yang di-highlight warna kuning, semua kembali pola pikir. Hidup adalah pilihan. Mengeluh itu memperburuk keadaan. Cepat ambil kendali, arahkan tujuan, dan bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Nah, saudara, di sini sebetulnya Tuhan itu sudah berjanji. Coba kita lihat gambar ini dan dunia. Yesus sedang memeluk, menggendong setiap negara. Dan Yesus tahu kita semua menangis, menjerit, minta pertolongan Tuhan, pulihkanlah. Firman Tuhan Kejadian 28:15
berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Waduh, kalau begini caranya sih memang betul-betul sangat dipuaskan. Sangat dipuaskan. Dan untuk itu kita lihat, ini goncangan gimana urusannya. Goncangan terus terjadi. Disrupsi besar terus akan terjadi dan hanya soal waktu, bukan kalau. Sekali lagi, hanya soal waktu, bukan kalau. Untuk itu perlu penyikapan yang benar. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu melihat di setiap slide, tulisan di bawah selalu saya kasih mengingatkan kembali, lebih dekat dan intim dengan Yesus, itu cuma satu-satu pegangan. Lalu kita lihat di sini, godly character di musim sekarang ini. Karakter Tuhan, Yesus yang kita butuhkan. Serupa dengan Kristus, menghadapi atau menghidupi firman Tuhan, dan buah roh. Nah, untuk menghadapi musim sekarang ini, kalau kita melihat buah roh, ini kita sering mendengar, sering diajari, kita lihat di karakter Kristus berbicara soal semua yang ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, saya suka oret-oret. Sebuah kertas kosong, saya tulis kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus sebelah kanannya saya tulis kasih dari 0 sampai 10. Berapa ya saya kasih nilai kasih saya? Rasanya bulan ini cuma saya punya 4. Saya kurang, saya ini lagi bersungut-sungut. Sukacita saya, aduh paling pol 5 lah. Damai sejahtera saya, aduh apalagi. Gangguan terus, kesabaran hampir tidak ada. Saya kasih nilai semua. Pak Ibu, catatan ini untuk memotivasi kita. Saya harus mencapai paling sedikit 7. Supaya saya bisa tetap di atas badai. Kalau enggak, saya akan kemakan dengan semua yang ada. Karena saya tidak hidup sendirian, lingkungan saya juga akan menunjang untuk melihat kemana arahannya. Untuk itu kita bisa lihat di sini, Tuhan lebih ingin membentuk karakter Anda daripada menjawab doa Anda. Itu sebabnya kita seringkali ada penundaan. Tuhan tahu persis kita berdoa, memuji, menyembah. Dan dia berkata, anakku, aku melihat semua itu. Bukan itu, bukan apa yang kau minta. Aku bisa melakukan dengan sekejap. Tapi karaktermu itu loh. Bentuk dulu, seturut dengan kehendakku. Waduh, udah kayak gini luar biasa. Nah, untuk itulah pengertiannya, menariknya lagi di sini, karakter tidak dibangun dalam kelas. Karakter dibangun dalam keadaan kehidupan kita. Work from home, lockdown, social and physical distancing. Ini kita lagi dibentuk nih karakternya nih. Itulah sebabnya Tuhan izinkan dibentuk supaya jadi lebih baik lagi. Karena saya lihat Tuhan pasti mengetahui ini karakter manusia udah mulai ngaco nih. Udah mau sesukanya sendiri. Dan Tuhan membangun karakter dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi di mana kita dicobai untuk melakukan kebalikannya dengan karakter yang berkualitas. Tahan dulu sebentar, saya sedikit lagi akan selesai. Dan menarik lagi di sini. Hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. Nah, untuk itulah untuk kita membangun sukses, sekali lagi sebelum membangun sukses, kita harus membangun karakter. Puji nama Tuhan Yesus. Dan tadi Pak Yusak juga menyebut dan berdoa untuk Pak Titus, Mazmur 91. Interesting. 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, pasti di rumah ada channel juga, HBO, Hollywood, kita sering dengar dalam film-filmnya, polisi, tuntutan, call 911, call 911. Ini apa sih call 911? Call 911 bukan suatu kebetulan. Mazmur 91, orang yang dalam lindungan akan bermalam dalam yang maha kuasa. Dan itu kunci
kuncinya, saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu, adalah di atas. Ayat 11 menarik sekali dikatakan di sini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu, pada waktu kita mendengar banjir keras, besar, Bandung masih katanya, Semarang masih katanya. Ini gimana nih kalau begini terus? Tuhan, aku melihat di sana kok seperti Ya, beliau kayaknya terputus ya. Terputus karena masalah jaringan. Ya, sambil menunggu Pak Ari masuk. Ya, silakan Pak Ari. Speakernya dibuka Pak Ari. Ya. bisa dengar saya? Pak, Ya, sudah bisa Pak. putus Pak Ari. Tes. Putus Pak Ya. Ari. Putus. Ya, silakan Pak Ari. Sudah dengar? Sudah. Ya, jelas. Ya. Oke. Jadi ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya, artinya berapapun masalah yang berapapun tantangan hadapi, mau besar mau kecil, Tuhan selalu melipat gandakan. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada saudara dan saya untuk menjaga kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Wah, ini suatu berita yang luar biasa. Oke, kelihatannya internet connection-nya masih ya, tapi kita teruskan dulu sebentar. Sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Ini terperhatikan antara bulan Maret sampai bulan Juli. Betul-betul dalam kesulitan ini kita nggak bicara lagi soal perdebatan agama. Tapi setelah masuk ke dalam suatu kenyamanan, nah itulah kita mulai merusak lagi situasi kondisi. Saya boleh sampaikan di sini satu hal, bahwa pernyataan yang lengkap sekali. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Sekali lagi, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Sebanyak lihat di luar sana orang tuh nyaman dalam kesulitan, nyaman dalam masalah, nyaman dalam penyakit. Mereka nggak mau ambil risiko. Tapi sekali kalimatnya perhatikan, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Beranjaklah bersama Yesus, pasti bisa. Amin. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini sekali lagi untuk melengkapinya, posisi yang dimana kita hadapi, pembukaan baru itu bahaya. Ini yang terjadi di Jakarta nih, on off. Cerita Noah, Nabi Nuh, orang sana bilang, pada waktu banjir melanda 40 hari, Nuh tidak segera keluar. Ia kirim burung dara keluar dan setelah hari ketiga, burung itu tidak kembali, dia tahu itu adalah waktunya untuk keluar. Minta hikmat ini. Janganlah mengikuti arus masa berbondong-bondong keluar karena sudah jenuh tinggal di rumah. Banyak orang sudah tertular dan tidak tahu juga bisa menularkan dan terus menularkan orang lain. Marilah kita seperti Nuh menjadi bijaksana untuk beberapa hari ke depan di dalam bahtera kita, di dalam rumah kita tentunya. Nah, untuk itu karena saya banyak mengisi di beberapa perusahaan dunia sekuler, Bapak-bapak dan Ibu, saya kasih tips ini ceritanya. Lalu bagaimana menghadapi situasi kondisi pandemi ini nggak selesai-selesai. Dan ini dipraktekkan dengan rumus berikut ini. Tapilah dalam menghadapi pandemi dan COVID-19 ini, bijak, kita harus lebih cerdas. Harus fleksibel, sekarang, inovatif, gigih, terbuka, empati.
Beberapa perusahaan menghubungi saya dan meminta, Pak, kita punya pekerjaan ini sekarang mentalnya lagi menurun. Moralnya pun juga ke bawah jadinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa perusahaan yang bahkan pabrik ditutup, nggak sanggup lagi. Tapi yang masih ada gimana cara mempertahankan. Nah ini rumus yang saya bagikan, lalu ada tentunya penjabarannya, tentunya nggak disampaikan di malam hari ini. Harus lebih cerdas. Be agile, flexible, nggak terlalu kaku karena berubah terus. Cekatan, inovatif, gigih, terbuka, dan empati. Dan untuk itu kita diingatkan bahwa Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati-hati Bapak-Bapak dan Ibu, dengan berita keseharian kita yang kita terima, pers memberitakan ini, analisa baru, juga semacam teori yang baru, kita lebih banyak fokus pada Tuhan, lebih intim bersama Dia. Dan untuk itu kita harus mau melangkah, jangan bicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkan. Jangan janji, buktikanlah. Puji nama Tuhan Yesus. Dan slide saya yang terakhir, kita boleh lihat di sini, Anda diciptakan Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. Pengertian daripada yang diwarnai kuning. Seringkali manusia berdoa, meminta, sah-sah saja. Tuhan, aku minta, aku terima. Oh, terima kasih Tuhan, aku adalah anakmu. Engkau memberkati anakmu. Terima kasih. Ini untukku, kan aku spesial di matamu. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang saudara terima harus dikembalikan lagi kepada Dia. Full gospel saya tahu itu dari Tuhan, kembali lagi untuk Dia. Maka selanjutnya dalam doa kita, segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya namamu saja yang memuliakan. Punya keluarga, from God, back to God. Punya usaha, from God, back to God. Oh, punya a big family, from God, back to God. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. Puji nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua diberkati. Amin. Dan untuk itu, yuk kita tutup dengan doa dulu dengan kebenaran firman Tuhan ini, baru nanti kita silakan buka sesi sharing yang terpisah. Bapa Surgawi, terima kasih kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalaupun ada penjabaran, perumpamaan, pengajaran datangnya daripada-Mu. Terima kasih kami boleh dibekali, kami boleh dilengkapi Tuhan. Pemahaman lebih lagi menyikapi dengan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini, segala roh takut, cemas, gelisah, khawatir, sudah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu pernyataannya kuat sekali, takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Kami tidak mau ditipu oleh si musuh Tuhan. Kami mau fokus kepadamu, di sanalah kami dapatkan damai. Kami mau melihat besarnya akan Engkau. Kami tidak lagi melihat besarnya akan masalah kami tidak mau melihat besarnya akan kebutuhan kami. Kami melihatnya besarnya Engkau Yesus dan segala kesanggupan-Mu. Untuk itulah Bapa, kami tetap kokoh dan kuat dan percaya Engkau selalu memelihara kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah chapter ini Tuhan terus dikembangkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat di luar sana.